Membeli rumah impian di lingkungan kelas atas dan aman adalah impian setiap keluarga. Dan pada Juni 2014, pasangan Derek dan Maria itu sudah berhasil untuk mencapai mimpi tersebut. Di mana mereka itu berhasil membeli sebuah rumah bergaya kolonial pada tahun 1905 yang beralamat di 657 Boulevard, Westfield, New Jersey seharga 1,3 juta dolar. Namun sebelum mereka sempat untuk memindahkan semua barang ke dalam rumah baru mereka itu menemukan ada sebuah surat di dalam kotak posnya mereka. Surat yang tidak menggunakan nama pengirim tetapi sebuah identitas yang katanya akan meneror mereka selama bertahun-tahun di dalam rumah itu. Sebenarnya siapa sosok di balik teror surat ini? Dan apa yang dia mau di dalam rumah 657 di Boulevard ini? So, di Case Close malam ini kita bakal bahas salah satu teror yang paling mengerikan yang pernah ada. So, this is The Watchers. Surat pertama itu datang beberapa hari setelah transaksi jual beli rumah ini selesai. Dan bukannya isinya sebuah selamat datang, tapi isinya adalah sebuah intimidasi. Di mana sang peneror itu mengklaim bahwa sudah tugasnya dia dan keluarganya untuk menjaga rumah ini dari generasi ke generasi. Dia bilang bahwa kakeknya itu sudah menjaga rumah itu dari tahun 1920-an. Dan ayahnya itu sudah menjaga rumah itu dari tahun 1960-an. Dan sekarang giliran dia untuk menjaga rumah tersebut. Dan dia juga nulis, lu gak tahu kan sejarah dari rumah ini? Lu gak tahu kan apa yang ada di balik dinding dari rumah 657 Boulevard ini? Dan dia juga nanya, kenapa lu ada di sini? Dan gua itu mengetahui semua jawabannya. Keluarga Derek ini mengira bahwa surat ini adalah prank dari tetangganya. Atau bisa jadi surat ini adalah dari orang yang kalah penawaran dalam transaksi rumah ini. Namun beberapa minggu kemudian akhirnya surat kedua pun datang. Dan isinya itu jauh lebih mengintimidasi dan lebih personal. Pelaku itu mulai menyebutkan ketiga nama panggilan dari anak-anak mereka. Dan dia juga mengklaim bahwa dia tahu urutan usia dari anak-anak mereka. Dan bahkan dia juga tahu renovasi apa yang sedang dilakukan dari dalam rumah. Di surat kedua dia menulis bahwa dia itu melihat keluarga ini membawa cat ke dalam rumah. Dan dia juga nanya apa kalian itu menemukan sesuatu di balik dinding. Dan apakah kalian membiarkan anak-anak kalian itu bermain di sana? Dan gua udah meminta keluarga ini untuk membawakan darah muda. Dan akhirnya ketakutan total pun terjadi di dalam keluarga ini. Dimana mereka memutuskan untuk menstop semua renovasi dan gak pernah membawa anak-anak mereka lagi untuk menginap di dalam rumah ini. Dan akhirnya keluarga ini pun melaporkan hal tersebut ke kepolisian Westfield. Investigasi resmi pun dimulai, melibatkan detektif lokal sampai kepada mantan FBI yang mereka sewa untuk menuntaskan kasus ini. Oke, mari kita bedah kasus ini secara teknis dan juga forensik. Yang pertama kita analisis surat dan juga amplop, di mana surat ini diketik menggunakan komputer, dicetak dan dikirim melalui pusat pemrosesan surat di Kearney, New Jersey. Tetapi tidak ada satupun sidik jari yang tertinggal di bagian surat tersebut. Yang kedua adalah bukti DNA. Polisi itu sempat melakukan tes forensik lanjutan kepada perekat yang ada di amplop. Dan hasilnya itu mengejutkan, di mana mereka itu berhasil menemukan adanya DNA berskala kecil. Dan berdasarkan analisis laboratorium, DNA tersebut ternyata pemiliknya adalah seorang wanita. Fakta ini mematahkan asumsi awal bahwa pelaku itu adalah seorang pria tua yang sedang kesepian. Yang ketiga adalah profil dari si pelaku. Berdasarkan pilihan kata dan referensi sejarah yang digunakan oleh pelaku, para ahli profil kriminal itu percaya bahwa sang pelaku itu benar-benar mendalami arsitektur dari rumah tersebut. Kemungkinan besar pelaku ini berusia parubaya hingga tua dan tinggal di radius yang cukup dekat dengan rumah tersebut. Makanya dia bisa tahu apa yang terjadi dan apa juga gerak-gerik dari keluarga ini. Oke, dan hasil penyelidikan tersebut mengarah kepada beberapa nama dan beberapa teori. Yang pertama itu keluarga Langford yang tinggal di sebelah rumah tersebut. Rumah keluarga Langford itu memiliki sudut pandang yang benar-benar jelas banget di samping halaman rumah 657 Boulevard ini. Salah satu anggota keluarga mereka yaitu Michael Langford dikenal sebagai orang yang benar-benar jarang keluar rumah. Dan dia juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki perilaku yang tidak biasa. Namun setelah interogasi lebih dalam dan pemeriksaan sukarela, gak ada satupun bukti yang mengarah bahwa pelakunya adalah si Michael Langford ini. Dan sampel DNA dia juga itu gak cocok dengan apa yang ditemukan di dalam amplop. Dan yang kedua yaitu teori internal atau bisa dibilang pelakunya adalah dari dalam keluarga ini sendiri.
Beberapa tetangga di lingkungan sekitar itu mengeluarkan teori konspirasi yang bilang bahwa keluarga ini itu sengaja merekayasa surat-surat tersebut. Dengan alasan katanya mereka ini menyesal untuk membeli rumah ini dengan harga yang mahal dan mencari alasan hukum untuk membatalkan kontrak, dan dia juga bisa menuntut kembali pemilik rumah tersebut. Namun teori ini dengan cepat dipatahkan dengan fakta finansial. Keluarga Brodus itu justru mengalami kerugian yang benar-benar besar banget, di mana mereka itu harus membayar detektif, mereka harus membayar pajak rumah yang gak mereka tinggali, dan juga reputasi mereka hancur di lingkungan tersebut. Setelah 5 tahun terjebak dalam ketakutan dan pusaran spekulasi, pada tahun 2019 akhirnya keluarga Brodus ini berhasil menjual rumah tersebut seharga $950.000. Mereka itu kehilangan $400.000 atau lebih dari 6 miliar rupiah dari investasi awal mereka. Dan pembeli rumah baru tersebut itu nggak pernah mendapatkan surat apapun atau teror apapun setelah beli rumah dan tinggal di rumah tersebut. Dan gimana status dari kasus ini? Dan sampai detik ini, pelaku yang bernama The Watcher itu nggak pernah kita tahu identitas aslinya siapa. Berkas penyelidikan di kepolisian New Jersey itu tetap dibiarkan terbuka. Namun tanpa adanya petunjuk dan bukti baru, akhirnya kasus ini menemui jalan buntu. Rumah 657 Boulevard ini tetap berdiri kokoh, tapi identitas dari siapa pelaku The Watcher ini nggak pernah ada yang tahu satupun sampai detik ini. So, gimana pendapat kalian tentang kasus ini? Menurut gua, kalian tetap di rumah, kunci pintu, dan jangan percaya kepada tetangga kalian even itu di sebelah rumah kalian. So, gua Dennis and this is The Case Closed.